Kalau epilepsi memang pilihan utama adalah obat ya. Jadi memang pilihan pertama pemberian obat anti epileptik yang sesuai. Kita harus betul-betul bisa mendiagnosis secara tepat lokasi dan wilayah atau daerah area di mana yang bermasalah. Jadi baik melalui MRI kepala ya, terus kemudian kita melakukan EEG yang bagus. Nah nanti kalau semua data-data pelengkap itu dikonfirmasi sudah mengkerucut menunjukkan satu lokasi yang memang pas, ya baru kita berani untuk melakukan operasi untuk ya membuang area yang rusak tadi. Yang awalnya dia kejang, serangan kejang itu misalkan sehari 2 kali atau seminggu 4-5 kali begitu. Setelah operasi banyak yang sangat turun. Bahkan banyak kasus saya temuin tidak ada serangan lagi. Tapi memang tetap harus di backup atau dibantu dengan pemberian terapi obat-obatan tadi. Jadi bukan berarti kalau sudah dilakukan tindakan operasi terus obat-obatannya berhenti, enggak ya dok, tetap harus obat itu terus diminum terus. Nah nanti mungkin dari evaluasi diobservasi kan, dokter saraf akan bisa menurunkan dosisnya itu bertahap. Oh ya nanti setelah setahun atau 2 tahun gitu, dikurangi lama-lama seperti kayak disapih lah. Nah lama-lama hilang lah, syukur-syukur kalau emang dia tidak ada serangan lagi setelah diturunkan obatnya, mungkin bisa lepas obat. Berarti bisa stop ya dok ya dari obat-obatan ya dok. Baik. Nah kemudian juga nih dok, sedikit tips dok untuk para sahabat Bunda dok. Apabila dalam keluarga atau lingkungannya ada yang kejang nih dok, kira-kira pertolongan pertama apa yang bisa diberikan sebelum tentunya pasti akan dibawa ke rumah sakit terdekat kan nih dok? Ya ini pertolongan secara umum aja ya, bahwa kita ini tidak mungkin tidak nafas, gitu. Kita pasti mesti dalam hidup ini tidak bisa nahan nafas lebih dari sebagian besar orang adalah sekitar 3 menit lah, 3-5 menit. Ya tes aja tutup hidung ya. Selebihnya itu ya kita ngap-ngapan atau muka kita biru gitu. Ya jadi otomatis seandainya kita temuin salah satu anggota keluarga kita atau teman kita atau siapapun orang mungkin di jalan, ya secara umum aja posisikan dia dengan kondisi yang baik. Ya kalau misalnya di pinggir jalan ya bahaya kan, pinggirkan dengan posisi yang baik, miringkan aja kepalanya. Maksudnya biar seandainya dia muntah, nah itu keluar kemuntahannya, enggak ketelan sendiri. Mending kalau ketelan, kalau masuk ke dalam paru-paru, nah itu yang bahaya. Masalah baru. Ya, yang namanya aspirasi itu kadang-kadang malah nggak ketolong. Jadi orang bisa ini sampai bahaya meninggal loh, ya. Kalau ada makanan atau sisa makanan atau mungkin lendir dari tenggorokan itu ya masuk ke dalam paru-paru secara nggak normal ya. Nah, jadi kita amankan itu. Jadi istilahnya bersihkan RW, gitu, longgarkan RW ya. Jadi kalau dia lagi makan, ya tega nggak korek gitu. Mungkin kalau udah ada di rumah sakit, mungkin kita udah pakai handskun sarung tangan. Nah kalau di jalan lagi di supermarket, malah cari handskun udah kelamaan ya kan. Ya memang idealnya harus dibersihkan itu mulutnya tuh. Kalau dia pas lagi makan roti kayak kue, kayak apalagi makan gemblong, repot kan lengket. Nah, buang tuh, harus dibuang, bersihkan. Nah, terus dimiringkan, longgarkan, mungkin ikat pinggang atau bajunya, jangan ditelanjangin. Ya, intinya longgarkan. Ya. Miringkan ke kiri, terserah, dok? ya, gampangnya. Baik. Intinya pokoknya jangan sampai memberi kesempatan sisa makanan atau mungkin cairan-cairan dalam mulut itu masuk ke dalam paru-paru, itu aja. Nah terus ya sambil jaga nafas ya
mungkin kadang-kadang kalau kejangnya yang kejang klasik ya, tonik-klonik, ya mungkin kita nggak perlu pegangin kenceng-kenceng, itu malah sepertinya kayak malah menambah apa berat ya, menambah berat ke pasien. Kadang-kadang kita diamkan aja, asal kita apa jaga aja, jangan sampai dia apa masuk ke area berbahaya. Misalkan kan nggak mesti harus di supermarket kan, kadang-kadang di kolam renang, ayo orang lagi berenang bisa aja timbul apa kambuh serangan ini kejangnya. Atau ini yang repot ini lagi goreng kerupuk wajahnya gede gitu. Oh iya, itu terus kejang. Ya kejang yang wajah repot ya. Jadi intinya hindarkan dari area-area yang berbahaya. Longgarkan ya baju atau ikat pinggang. Terus nafasnya, terutama RW itu yang utama itu harus dilonggarkan, dilancarkan untuk nafas. Saya rasa kalau untuk orang awam ya sampai sebatas itu. Baik, siap. Ya, terus buru-buru cari tumpangan atau kendaraan itu untuk dibawa segera ke rumah sakit. Ada beberapa kasus memang karena dia udah terbiasa begitu, lingkungannya juga udah terbiasa. Oh, biarin aja. Nah, ya benar. Justru itu yang gimana dok? Ya, ya memang ya kita nggak tinggal lah kalau melihat putus tangga jauh pun, lalu kita juga nggak kenal kalau sampai dia misalnya betul jatuh gitu ya, kita tolong seperlunya. Gitu. Tapi kalau kita udah dengar bahwa dia memang riwayat kejang seperti itu sudah sering kali dia alami, ya kita lebih tenang istilahnya. Ini bukan kejang pertama kali, jadi ini memang udah kebiasaan begitu. Ya kita amankan aja tadi yang saya sebutkan tadi. Informasinya cukup banyak ya dokter untuk siang ini gitu. Terus, dan nambah juga sampai untuk manual, saya sampai orang tua. iya tadi. nah itu dia dok, itu juga kan menjadi salah satu pertanyaan juga nih dok, banyak dari teman-teman dok, apakah mungkin serangan epilepsi itu juga bisa muncul pada saat usia dewasa muda dan pada saat usia manula? Ya mungkin, karena memang penyebab kejang itu kan nggak selalu harus bawaan bayi. Dan ini juga epilepsi ini bukan penyakit menular, kan banyak yang terus ya jangan kena liurnya, ketularan. Itu salah besar. Gitu. Jadi ya ini kelainan ini bisa oleh karena gangguan pertumbuhan dari otak itu sendiri. Kita kan doanya kan makin tambah usia kan otak kita berkembang jadi lebih bagus, jadi lebih pinter. Tapi kadang-kadang seperti halnya kayak orang apa masak kue, ngadon kue udah ada sebungkah kecil tepung kagak ikut keaduk, kan jadi bantet tuh roti yang kita bikin. Nah bantet roti itu kalau di otak kadang-kadang bikin masalah. Jadi aliran listriknya jadi terhambat atau jadi malah jadi lompatan listrik yang nggak normal, itu bisa jadi. Nah makanya etiologi atau penyebab itu mungkin aku rasa bisa dari 5 penyebab dasar penyakit. Dari kongenital ya, ada yang bawaan memang ya, tapi ya itu prosentasenya nggak terlalu gede juga. Trauma, orang habis kecelakaan mengalami memar otak misalkan, misalkan proses penyembuhannya mungkin ada bagian jaringan otaknya yang melisut atau istilah kerennya cicatrix. Nah, itu bekas luka, bekas berdarahnya itu jadi menggumpal gitu. Itu bisa menimbulkan epilepsi. Ya. Terus kemudian ya kalau ini udah trauma ya. Terus apa? Infeksi. Timbul bisul di otak. Nah, ini memang jarang juga kan. Abses gitu. Bisa misalkan yang umum TBC. Muncul entah tuberkuloma, entah hanya cuma abses TB aja. Itu juga nanti seandainya diobati TB-nya selesai, bahkan pada saat kejadian TB-nya masih diobati atau masih berlangsung, bisa juga menimbulkan kejang-kejang berulang. Kalau dia sudah sembuh, TBC-nya misalkan atau infeksinya udah tenang, sisa atau bekas dari penyembuhan lukanya tadi kan juga bikin masalah juga. Kamu punya jadi kayak ada jaringan parut ya dok ya. Jaringan parut atau sikatrik tadi. Itu juga itu menimbulkan penyebab kejang tadi. Terus hal lain itu tumor. Gitu. Karena tumor itu kan datang nggak tahu, bisa umur dari bayi dari kandungan udah
bawa tumor, tapi kadang-kadang juga dia udah umur 20 tahun, umur 40, 50 tahun, tumor mulai muncul, mulai mengganggu karena dia berada di lingkungan otak sekitarnya juga terganggu, aliran listriknya terganggu juga muncul. Jadi kejang-kejang berulang oleh karena akibat adanya tumor. Dan memang ada pemio atau ini, nasihat dari guru-guru kita. Kalau orang dalam hidupnya ini, terutama untuk pada orang dewasa ya, sebelumnya nggak pernah dia ada kasus kejang. Kalau tiba-tiba ada kejang, hati-hati, itu mungkin tumor. Nah, Kita justru harus curiga ke ya, sana. langsung curiga ke sana. Ya, dengan scanning lah sekarang bisa ya, dilihat. Mungkin kalau nggak ketemu ya pakai kontras, atau kalau mau lebih detail lagi pakai MRI. Nah, itu. Baik. Ya, jadi mesti diwaspadai juga, dan jangan takut berlebihan dalam arti itu kan selama ini kan banyak tuh pendapat masyarakat, penyakit menular, jangan kena liurnya, jangan kena ini, jangan dipegang, kasihan. Iya. Ya. Baik. Baik, dokter. Terima kasih banyak, Dok, Sami-sami. sudah sharing Ya. masalah terkait epilepsi ini, di mana juga memang kalau dilihat dari angka kejadian cukup banyak sih memang ya, Dok ya. Baik, para sahabat Bunda, saya rasa untuk kegiatan Neuro Podcast Bunda hari ini cukup. Saya terima kasih kepada Dr. Ibnu sebagai pakar kami di sini. Mungkin sebelum kita closing dari dokter ada closing statement, Dok, untuk terkait epilepsi, Dok. Ya, mungkin ini sekedar untuk juga ya, memberikan nasihat atau ya petunjuk, kayaknya petunjuk kayak orang jago aja. Artinya bahwa apapun penyakitnya, ndak usah takut dulu, nanti dibedah, ndak, belum tentu ya. Jadi berobat aja dulu, gitu. Nanti akan ditentukan, oh ini bagus nih, cukup dengan obat, minum obat aja, ya. Tapi intinya penyakitnya kan akan susut atau membaik. Jangan sampai didiemin, kejang, cuma seminggu sekali kok. Nah kita ini hidup berapa tahun, dalam setahun aja berapa minggu. Nah kalau serangan itu terus, nanti pada akhir kira-kira 20 tahun aja, orang yang awalnya pintar jadi dongok. Iya. Itu tadi, karena kejang, yang rusak sel-sel otaknya makin banyak. Akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain. Nah kalau udah begitu minta tolong dokter siapapun nggak akan bisa nolong. Karena kan tahu sel otak kan irreversible, nggak bisa pulih ya, Dok ya. Kalau sudah ompong, udah tua, nggak bisa. Tapi untung kita bisa pasang gigi palsu. Iya. Nah kalau otak emang ada otak palsu. Iya, nggak bisa, Dok. Iya, oke. Baik, siap. Terima kasih banyak. Sama. Oke, baik para sahabat Bunda, take home message kita hari ini adalah tidak perlu panik apabila ada kerabat kita, keluarga maupun teman yang mengalami keluhan kejang ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Tapi juga tidak bisa kita berlaku santai gitu. Jika ada kejadian seperti itu, silakan datang ke Rumah Sakit Bunda Umum Jakarta Menteng karena IGD kami siap melayani Anda 24 jam dalam 1 tahun bersama dengan tim bedah saraf RSU Bunda Jakarta Menteng. Salam sehat semuanya, sampai jumpa di kesempatan berikutnya di acara Neuro Podcast Bunda lainnya.